Oke, selamat siang mahasiswaku yang saya hormati. Bertemu lagi pada kuliah kali ini. Yang kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun fungsi produksi. Seperti kita ketahui bersama bahwa fungsi produksi itu dalam ekonomi produksi menjadi salah satu hal yang penting karena dengan mengetahui fungsi produksi maka kita akan mengetahui bagaimana eh, sifat produk yang akan kita lihat atau apa namanya objek produksi yang kita lihat. Kita bisa tahu bagaimana nanti mengatur bagaimana penggunaan input yang akan memberikan hasil yang paling optimal atau maksimal memberikan output terbesar. Nah, dalam menyusun fungsi produksi, kita tetap harus kembali ingat pada hukum yang berlaku pada fungsi produksi. Hukum yang berlaku ya adalah the law of diminishing return, ya, the law of diminishing return. Nah, ini ya. Jadi the law of diminishing return ini ya, yang bisa kita lihat ini adalah sebenarnya adalah hukum pertambahan hasil yang makin berkurang. Itu ditunjukkan dari kurva yang warna merah ini. Ya. Kurva warna merah ini adalah kurva fungsi produksi sebenarnya. Ya. Yang menunjukkan bahwa ketika dia makin ditambah input semakin banyak, input ditambah semakin banyak, maka pertambahan output yang diwakili dengan suku tegak akan semakin meningkat, kemudian akan berkurang, menurun, diminishing. Nah, makanya dikenal sebagai the law of diminishing return. Jadi semakin bertambahnya input, ya, maka pertambahan hasil pertama-tama akan bertambah, ya, kemudian pada saat setelah titik puncak akan menurun. Nah, sifat pada kurva ini harus kita menjadikan kita perhatian karena kita akan mengikuti pola semacam ini. Nah, kalau mengikuti pola semacam ini yang pada gambar apa namanya pada kurva warna merah ini, maka sebenarnya kita melihat fungsi ini pasti bukan fungsi linear, ya, fungsi linear. Fungsi linear itu adalah fungsi yang berbentuk bergaris lurus. Tapi fungsi ini adalah fungsi yang kuadratik, ya, berpangkat ya. Berpangkat itu bisa berarti berpangkat 2 atau berpangkat 3 gitu ya. Tergantung bagaimana bentuknya. Umumnya sebenarnya pada fungsi produksi itu ada berpangkat 3. Gitu. Jadi berpangkat 3 berarti ada 2 titik balik gitu ya. Kalau berpangkat 2 berarti ada 1 titik balik, yaitu titik misalnya titik puncak atau paling titik bawah gitu ya, titik minimum, bisa maksimum bisa minimum itu kalau berpangkat 2. Tapi kalau berpangkat 3 dia ada 2 titik balik gitu ya. Pertama misalnya kita lihat gambar ini gitu ya. Nah, dia pertama meningkat kemudian berbalik ya, dan kemudian berbalik lagi. Jadi ada 2 titik. Nah, ini sebenarnya kalau secara apa namanya? Secara matematisnya dibuat berpangkat 3. Nah, tapi karena kita ingin mencari fungsi produksi, ya, kita melakukan pendekatannya dengan yang berpangkat 2 dulu. Karena diminishing return itu bisa diartikan juga yang penting ada suatu titik yang puncak kemudian turun. Ya minimal kalau puncak berarti kita pakai satu puncak aja. Satu puncak yaitu paling nggak dia berpangkat 2, ya, berpangkat 2. Gitu. Sehingga kita menggunakan pendekatan fungsi berpangkat 2 untuk menyusun fungsi produksi ini. Tuh. Nah, langkah-langkahnya ya, Anda bisa lihat di buku ya, di buku di halaman mulai halaman 19 ya. 19 paling bawah ya, mulai halaman 20. Itu Anda bisa lihat bahwa ada beberapa langkah untuk menyusun fungsi produksi. Ya, yang kita menggunakan pendekatan berpangkat 2. Pertama kita buat grafik sementara, ya, grafik sementara. Grafik sementara ini kita tidak menggunakan garis linear, jadi sehingga saya gambarkan ini garisnya garis berbengkok gitu ya, berbengkok paling enggak semacam ini apa namanya bukan linear. Nah sehingga dari persamaan ini saya setapkan suatu fungsi sementara untuk grafik ini adalah y, ya, y itu kan output ya, adalah fungsi dari X, yaitu A tambah BX tambah CX kuadrat. Nah, ini adalah pangkat 2-nya. Jadi kita buat persamaan ini, gitu ya, pertama. Ini. Nah, sehingga sebenarnya tujuannya itu kita mencari nilai A, nilai B, nilai C. Ini sebenarnya tujuannya. Dari, apa namanya,
data yang ada, kita nanti akan mencari nilai A, B, dan C, agar kita bisa menemukan fungsi produksinya. Nah, untuk itu kita menggunakan pendekatan linier. Jadi walaupun ini persamaan nanti pada akhirnya ada persamaan yang kuadratik, kita menggunakan pendekatan linier. Yaitu dengan cara ya, ini tadi fungsi yang kuadratik pertama, kita gunakan pendekatan linier dalam bentuk linier, yaitu X ini kita anggap sebagai X1 dan X kuadrat kita anggap sebagai X2. Ya, jadi X adalah X1 dan X kuadrat adalah X2. Sehingga persamaan kuadrat tadi kita jadikan persamaan linier dalam bentuk Y sama dengan A plus BX1 plus CX2. Nah, X1 adalah tadi X ya, dan X2 adalah X kuadrat. Nah, dengan menggunakan persamaan yang linier tadi, ya, kita susun tabel matriks sebagai berikut. Ya, jadi ada tingkat input, fungsi, dan output ya. Ini susunannya begini, sampai N ini tergantung data keberapa N ini cuma datanya gitu ya. 3 data inputnya, kita susun semacam ini untuk yang berpangkat 2. Gitu. Nah, kemudian masing-masing ini kita jumlahkan, masing-masing kolom kita jumlahkan, jadi ada nilai-nilai jumlahnya. Nah, persamaan normal pertama adalah Y sama dengan B dari 0 sampai N, B1, X1 itu yang ini ya, dan B2, X2 sampai sini. Nah, selanjutnya disusun ya persamaan matriksnya. Dikalikan masing-masing persamaan dikalikan dengan xn1 ya, xn1. Nah, kelihatannya ribet, tapi nanti paling enak kita udah menggunakan contoh soal gitu ya. Karena tidak mungkin juga ini semua dihafalkan gitu yang rumusan ini dihafalkan. Nah, tapi yang penting kalian tahu saja tahapannya. Nah, kemudian itu ya persamaannya. Nah, yang penting nanti ketiga adalah setelah persamaan yang atas ini ya, ditemukan adalah yang matriks ini. Ya, ini yang paling penting itu ini ya. Ini. Jadi dari persamaan-persamaan tadi sini hasilnya matriks ini ya. Matriks ini ada. Nah, matriks ini adalah sebagai langkah kita atau panduan kita untuk menyusun tabel ya, yang nanti menyusun tabel di mana tabel-tabel itu harus mempunyai nilai-nilai ini ya. Jadi nilai Y, nilai X1 kali Y dijumlahkan itu harus punya nilai-nilai ini gitu ya. Gitu. Jadi N itu jelas jumlah datanya berapa gitu ya. Oke, kita tahu. Kalau X1 bisa nanti kita cari. Nah, sehingga kita memang harus menyusun nilai-nilai ini ya. X ini input ya, Y itu output. Jadi kalau datanya menggunakan asumsi satu output, satu input berarti Y dan X saja. Y dan X saja. Gitu. Nah, ini masing-masing matriks ini dianalogkan dengan Y, X, dan B. Nah, selanjutnya ya. Jadi dari matriks yang ini akan dicari determinan untuk masing-masing nilai gitu ya. Pertama adalah determinan X, itu rumusnya ini ya. Itu sebenarnya diambilkan dari ini tadi gitu ya. Nah, kemudian ini. Jadi sebenarnya nilai-nilai inilah yang kita butuhkan dalam tabel yang akan kita susun berdasarkan data yang ada gitu ya. Gitu. Ini. Jadi X1 harus nilainya begini determinan. X2, determinan X2 harusnya isi matriksnya ini kemudian determinankan. Kemudian X3 ya matriksnya ini kemudian determinankan. Anda tahu ya cara menghitung determinan kan? Determinan itu adalah dari pojok ini dikalikan ditambah ini kemudian ditambah gitu ya. Baru kemudian dikurangi satu lagi nih sampai ada matriks bantuan di sini nanti. Kemudian Anda kurangi menyilang berikutnya gitu. Nah, kalau matriks misalnya satu yang bisa dideterminankan adalah matriks yang di mana kolom dan barisnya sama ya. Jadi kalau ini kan 3-3 bisa, 2-2 bisa gitu ya, 4-4 bisa. Dan sebenarnya ada software untuk menghitung nilai matriks daripada kita mengalihkan panjang dan akhirnya salah, lebih bagus kita menggunakan software untuk menghitung itu. Excel pun bisa. Excel pun bisa menghitung determinan matriks. Nah, ini nilai-nilai ini
kita temukan berdasarkan determinan matriks ini. Lalu dengan perhitungan determinan matriks tersebut kita menggunakan kita gunakan cara Cramer ya. Ya, metode Cramer ya atau cara Cramer untuk menentukan nilai A, B dan C ya. Menentukan nilai A, B dan C. Ya. Nah, A, B dan C nilainya bagaimana? B0 itu kita anggap dengan A adalah hasil determinan X1 dibagi dengan hasil perhitungan determinan X. Jadi X1 ini, nilai ini, dibagi nilai ini. Itu nanti kita mencari A. B adalah determinan X2, hasilnya tadi ini, dibagi dengan nilai ini. Ya. Gitu. C ya adalah determinan X3, ya, X3 nilainya, dibagi dengan nilai determinan X. Gitu. Nah, ketika sudah bisa dihitung A, B, C, maka tinggal kita masukkan nilai A kita masukkan ke sini, B kita masukkan ke sini, dan C kita masukkan ke persamaan ini. Gitu. Dan X-nya kita ganti, sudah tidak pakai X1, X2 lagi, langsung aja Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Nah, jadi apabila kita bisa menemukan nilai A, B, C ya dari data, maka kita bisa menemukan fungsi produksinya ya, fungsi produksinya. Tuh. Nah, memang tampaknya susah karena kita harus menghafalkan berbagai macam matriks gitu ya. Nah, paling enak Anda bisa lihat contoh di halaman 24 pada buku ya. Nah, itu ada menyusun fungsi produksi. Ya, fungsi produksi halaman 24. Anda lihat ya, jumlah korbanan itu adalah input, adalah X ya. Dan jumlah TPP, jumlah produk itu adalah TPP atau output, itu kita anggap Y. Nah, ini. Jadi pertama, ini adalah tabel awal ya. Tabel awal, saya gunakan Excel untuk membantu menghitung gitu ya. Nah, itu. Nah, X tadi kan kita anggap sebagai X1 ya kan. X1. Nah, X1. Dan X kuadrat itu adalah kita anggap sebagai X2. Gitu ya. X kuadrat kita anggap adalah X2. Ya. X kuadrat adalah X2. Jadi nilai X kita ada data ya, korbanan itu, Y itu ini korbanannya, produksinya. X2 itu adalah nilai X ini dikuadratkan ya. Dan masing-masing semua dijumlah ya. Kemudian X1 kali Y, X1 kali Y tinggal 1 kali 3 dan seterusnya. X2 kali Y, X1, X2 ya tinggal dikalikan, X1 kuadrat, X2 kuadrat ya semuanya dijumlah. Jadi yang bawah ini adalah jumlah X1, ini jumlah Y, ini jumlah X2, X1Y. Nah, ini dan seterusnya ya. Sehingga nilai yang kuning dan hijau muda ini itu nanti untuk mengisi nilai-nilai ini sebenarnya. Itu. Untuk menghitung nilai-nilai ini. Jadi mengisi nilai N. Kalau N berarti di sini N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N-nya adalah 10. Ya, N-nya adalah 10. Kemudian itu kita masukkan ke dalam nilai ini untuk menghitung determinan. Ya, determinan. Nah, selanjutnya ya, kita menggunakan bantuan Excel ya. Saya menggunakan bantuan Excel secara singkat ini. Nanti untuk X ya, untuk X itu determinan X berarti ini kan N tadi atasnya, N adalah 10 ya. Tinggal Anda masukkan aja nilai-nilai berdasarkan ini ya, berdasarkan jumlah tadi ya, jumlah tadi. Nah, dihitung determinannya, hasilnya adalah untuk X adalah 1.614.512. X1 itu negatif ya, kalau dalam kurung negatif 32.796.400. X3, X2 ya, X2 itu 30.711.560 dan X3 adalah negatif 1.232.16. Nah, ini adalah nilai-nilai X. Nah, kemudian kita gunakan cara Cramer tadi ya untuk menentukan nilai B0 adalah X1 determinan X1 dibagi determinan X. Determinan X2 dibagi determinan X dan determinan X3 dibagi dengan determinan X. Nah, hasil itu adalah menentukan itu adalah nilai A, nilai B, nilai C. Ya. Nilai A, nilai B, nilai C. Oke.
Oke, setelah itu nilai A, B, dan C dimasukkan ke persamaan awal tadi ya, persamaan awal yang kita harapkan tadi A, B, C di sini. Nah, tinggal kita masukkan aja 20,314 ke depan negatif ya, 19,022 untuk menjadi B dan negatif 0,763 adalah untuk menggantikan C ya, menggantikan C gitu. Nah, ini adalah hasil apa namanya? Hasil penentuan apa namanya? Fungsi produksi yang kita susun gitu ya. Kita susun gitu. Ini tidak ada n-nya, maaf. Ini tidak ada n-nya harusnya. Gitu. Jadi hanya 0,763 gitu ya. Nanti kalian bisa coret n-nya itu. Nah, jadi persamaan Y ini ya adalah persamaan TPP-nya ya, TPP ya, total physical product atau fungsi produksi lah kita umumnya mengatakan demikian. Nah, jadi itu ya untuk cara menyusun fungsi produksinya dengan satu input dan output satu, kita gunakan pendekatan menggunakan kuadratik ya, persamaan pangkat 2. Kenapa? Karena nanti ini akan kalau pangkat 2 pasti dia akan puncak, ada puncak gitu ya. Gitu, ada suatu puncak gitu. Nah, mengikuti hukum the law of diminishing return atau the law of diminishing marginal return gitu. Jadi itu ya, Anda bisa nanti coba lagi latihan ya. Anda gunakan Excel untuk membantu mengerjakannya karena paling enak ini menggunakan hitungan-hitungan ini menggunakan Excel. Dan tidak perlu kita hafalkan lah ini letak-letak apa namanya. Ini apa letak-letak apa namanya? Matriks ya. Anggota matriks ini yang penting kita punya catatannya, kita bisa terapkan nanti. Gitu. Oke, baiklah, saya rasa kuliah kita kali ini untuk menentukan fungsi produksi ya. Ini secara manual ya, sederhana gitu. Bisa ya. Sebenarnya ada juga cara paling mudah menggunakan bantuan Excel. Sebenarnya bisa gitu ya. Tapi lebih sementara untuk manual pendekatannya seperti yang di buku. Baiklah mahasiswaku yang saya hormati, terima kasih sudah memperhatikan kuliah kali ini ya. Semoga kita nanti bisa bertemu segera dalam tatap muka langsung ya, karena memang dalam rangka memutus wabah ya, memang paling enggak kita harus berdiam diri lah, tidak terlalu banyak bertemu ya untuk mencegah penularan dan penyebaran wabah. Saya rasa itu aja ya, sehat selalu buat kita ya, semoga wabah ini segera berlalu ya, sampai bertemu lagi.